Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, insya Allah mulai hari ini kita sama-sama berusaha memperbaiki adab dan akhlak kita. Khususnya untuk para siswa dan santri-santri sekalian. Ya, bagaimana supaya kita makin mampu menjaga tingkah laku kita, perbuatan kita, adab kita, akhlak kita benar-benar menjadi akhlakul karimah. Kita bersyukur, ya alhamdulillah, ya Ustadz Dr. Piranda Andirja LCMA telah menulis satu buku yang berjudul Kitabul Jami', penjelasan hadis-hadis, adab dan akhlak, ya. Dan insya Allah ini yang kita jadikan untuk sarana pembinaan, khususnya bagi siswa, bagi santri sekalian, ya, dalam rangka memperbaiki adab dan akhlak kita. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus para siswa santri sekalian, ya. Kita mungkin sering ya melihat sebagian orang, ya, dia menyangka bahwa ya kalau sudah menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak-hak Allah, salat, zakat, puasa, haji, ya, dia sudah merasa cukup, ya. Sementara ya dia melalaikan bagaimana hubungannya dengan sesama, hak-hak para hamba, ya. Sehingga akhirnya ya dia tidak melakukan ya usaha memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Sangat menyedihkan ya tatkala memang sebagian kaum muslimin ya dari satu sisi dia sangat bersemangat dalam menjalankan bermacam syiar ajaran Islam ini, ya, seperti ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, ya, dan juga termasuk ya cara berpakaian dan lain sebagainya. Namun ya hatinya masih terjangkiti berbagai penyakit kronis, ya. Apa misalnya? Dalam hatinya masih bercokol dengki, hasad, ujub, ya, merasa lebih baik daripada orang lain. Begitu juga lisannya, ya. Dia sibuk melukai saudaranya dengan dusta, dengan ghibah, dengan adu domba, dengan celaan, dengan hardikan. Bahkan dia suka sekali membongkar aib-aib saudaranya. Padahal perbuatan semacam ini, ya, ini jelas adalah perbuatan yang harus ditinggalkan, harus dihindari. Kita juga bisa melihat ya bagaimana keseharian sebagian orang ya senantiasa ya perilakunya diwarnai ketidakamaнаhan dan lain-lain, ya, menjalimi saudara baik dalam urusan janji, dalam urusan hutang, ya, sering itu terjadi di tengah-tengah kita, ya. Dan sejatinya mestinya ini seorang muslim yang demikian keadaannya, dia sebenarnya tanpa sadar telah merobohkan sendiri tangga surga yang selama ini ia bangun, ya. Serta ya sekaligus dia menggugurkan sendiri rindangnya pohon keimanan yang selama ini ia berusaha merawatnya. Jadi jalan ke surga yang dia bangun dengan salat, puasa, ya, kemudian juga barangkali dia sudah umrah, sudah haji dan seterusnya, dia rusak sendiri, ya, dengan rusaknya hubungan sesama antar mereka. Begitu juga pohon keimanan yang selama ini dia rawat, maka dia robohkan sendiri. Nah, inilah yang ingin kita ingatkan pada pembinaan, khususnya kepada para siswa dan santri sekalian, ya.
bagaimana kita menjaga adab dan akhlak kita. Ketahuilah ya, para santri, para siswa sekalian, akhlak yang buruk terhadap sesama manusia itu dapat mengosongkan pundi-pundi amalan yang selama ini kita usahakan. Dan itu kebanyakan orang tanpa dia sadari. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani matasarimani. 3 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diangkat sejengkal pun salat mereka di atas kepala mereka. Terutama seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedangkan ya, mereka membencinya lantaran ya buruknya akhlaknya. Ya. Yang kedua, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Dan yang ketiga, 2 orang bersaudara yang saling memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ya. Hadis ini memang dipandang lemah, tapi ada penguat-penguatnya sehingga ya dia bisa naik derajatnya. Para santri, para siswa sekalian dan jamaah rahimakumullah ya. Perhatikan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Dan sesungguhnya akhlak buruk itu merusak amal saleh sebagaimana cuka merusak madu ya. Hadis riwayat Tabrani ya. Kemudian beberapa yang lain. Dari 2 hadis ini ya, jelas sekali betapa pentingnya kita menjaga adab dan akhlak ya. Jangan sampai kita memutus hubungan sesama kita ya. Jangan sampai kita berakhlak buruk ya. Kenapa? Karena itulah yang akan menyebabkan ya kosongnya pundi-pundi amal kita yang sudah kita usahakan selama ini. Dan itulah yang diumpamakan oleh Rasulullah seperti cuka merusak madu. Iya. Jadi walaupun madunya banyak, ya amal-amal salehnya banyak, gitu, tapi dimasukkan akhlak yang buruk, maka menjadi rusak amal-amal saleh yang sudah kita kumpulkan sedemikian banyaknya. Maka diingatkan suatu ketika diadukan kepada Rasulullah SAW perihal seorang perempuan lantaran ketajaman lisannya yang senantiasa melukai perasaan tetangga-tetangganya. Si pengadu merasa heran. Ternyata wanita tersebut adalah sosok yang rajin berpuasa. Terutama yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Dia juga rajin salat malam dan sangat dermawan. Artinya suka memberi kepada tetangganya, lingkungannya, warganya, tetapi lisannya tajam sekali, ya, menyakiti perasaan orang-orang yang diberinya. Walaupun dia juga rajin salat sunnah, rajin puasa sunnah, apa kata Rasulullah? Gara-gara ketajaman lisannya dan menyakiti perasaan saudara-saudaranya, warganya, lingkungannya, la khaira fiha hiya finnar, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan padanya, tempatnya adalah neraka. Jadi kebaikan-kebaikannya dirusak gara-gara lisannya yang sangat tajam. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW perihal seorang perempuan yang selalu menjaga ibadah salat dan puasa wajib saja. Jadi ibadah-ibadah sunnah tidak sebegitu dia mampu lakukan. Dan itu hanya sesekali saja dia lakukan. Termasuk juga menyisihkan sedikit hartanya untuk disedekahkan. Itu pun tidak begitu maksimal dia bisa melakukannya.
Ia tidak pernah juga melakukan ibadah-ibadah sunnah, namun ia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Dia selalu menjaga lisannya. Dia senantiasa baik kepada sesamanya. Rasulullah menjawab manakala ditanyakan tentang wanita ini, ya, hiya fil jannah, tempatnya di surga, kata Rasulullah. Bayangkan ya, jamaah, siswa, santri sekalian, ya, dengan menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, adabnya. Walaupun ibadahnya mungkin hanya sekedar dia jaga pelihara ibadah-ibadah wajib saja. Ibadah sunnah kalaupun bisa sedikit sekalian dia lakukan. Dan ini menyebabkan kebaikan bagi si wanita tersebut. Gara-gara dia mampu menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga lisannya. Ya. Maka dari kisah pendek, ya, dari pertanyaan sahabat terkait dengan dua wanita tadi, yang satu ibadahnya luar biasa tapi lisannya tajam luar biasa juga, tempatnya di neraka. Yang satu lagi ibadahnya biasa-biasa saja tapi dia mampu menjaga lisannya, dia di surga. Ya. Jadi dari kisah pendek ini insya Allah cukup bagi kita sebagai pengingat yang bisa membangkitkan kesadaran kita untuk kembali menanyakan kepada diri kita masing-masing, wahai jiwaku, sudahkah engkau berakhlak mulia? Nah, inilah pentingnya. Mudah-mudahan kita bisa menghiasi diri kita dengan adab dan akhlak-akhlak mulia. Karena nanti kita akan bahas bagaimana keutamaan akhlak mulia ini. Luar biasa. Insya Allah pada pertemuan, pada kesempatan pembinaan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.